Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa huwa daiman bihadhil hal, dan dia terus-menerus dalam keadaan ini, yuwaswisu wa yakhnas. Dia membisikkan kejahatan kemudian mundur. Ay ta'akhkhara idza dzakara al-'abdu rabbah wasta'ana bihi 'ala daf'ihi. Kapan setan ini mundur, membisikkan kejahatan ke dalam hati? Ketika seorang hamba ini mengingat Allah dan memohon pertolongan kepada Allah untuk menolak kejahatannya ini. Jadi kalau orang itu zikir, ya, maka dia tangguh, ya. Tapi masalahnya sekarang kita kadang-kadang melihat ada ritual zikir, orangnya malah kesurupan. Bukan setannya kabur, malah setannya masuk. Itu gimana? Ada itu, saya lihat ada orang zikir itu malah sampai kesurupan. Oh, ini pasti, ya, pasti zikirnya itu enggak benar. Antum kalau menyimak seperti pemaparan Imam Ibnul Qayyim tentang faedah zikir. Faedah zikir itu dahsyat. Puluhan, disebutkan ada berapa puluh faedahnya. Salah satunya adalah mengusir, menjauhkan setan. Jadi kalau ada orang zikir malah kesurupan, itu berarti zikirnya ini pasti zikir abal-abal. Tidak mungkin zikir yang syar'i. Karena zikir yang syar'i itu salah satu faedahnya adalah ini. Maka masalah zikir ini memang sudah rawan sekali dengan penambahan-penambahan. Antum cari dan praktekkan zikir-zikir yang masyru'. Zikir yang masyru', yang diajarkan oleh Rasulullah pagi, petang. Lafadznya kuasai sebanyak-banyaknya, praktekkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah ini termasuk benteng yang kokoh untuk menangkal setan. Ya. Dan tadi sudah saya kasih gambaran, misalnya, ya, ayat kursi itu adalah ayat yang paling istimewa. Hadir dalam kehidupan seorang muslim. Kapan kita baca ayat kursi? Selesai zikir ba'da sholat. Ini rata-rata baru ini. Dulu itu ya, kadang-kadang kita zikir itu nggak peduli. Masih banyak orang itu sholat, selesai salam, lamcing istilahnya ya, Pak Nur ya. Salam langsung pelencing, itu maksudnya salam tuh langsung lari sekencang-kencangnya ngejar dunia. Enggak nih. Sekarang alhamdulillah kita ngerti faedahnya zikir. Sayang dilewatin. Kemudian juga dipandu dengan munculnya panduan-panduan zikir. Alhamdulillah. Itu sampai ayat kursi kan, mau tidur ayat kursi lagi, zikir pagi dan petang ayat kursi. Ya, melalui mengamalkan baca ayat kursi di tempat-tempat yang disyariatkan, ini hadir sebagai benteng. Demikian juga muawwidzat yang lain. Nah, tayyib. Fayambaghi lahu an yasta'ina wa yasta'idha wa ya'tasima bi rububiyyatillahi lin-nasi kullihim. Maka seharusnya seorang hamba dia itu memohon perlindungan, memohon pertolongan, memohon penjagaan dengan rububiyah Allah kepada manusia semuanya. Maka kalimatnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tayyib. Wa annal khalqa kulluhum dakhilatun takhta rububiyyah wal mulk, dan semua makhluk itu semuanya masuk dalam rububiyah dan mulkiyah Allah, dimiliki oleh Allah sepenuhnya, dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Fa kullu dabbatin huwa akhidun binasiyatiha, semua makhluk yang melata itu dipegang upun-upunnya oleh Allah, maksudnya dikuasai sepenuhnya. Ini umum ya, umum. Hatta orang kafir itu secara fisik dia tidak berkutik. Kalau Allah kehendaki mati pasti mati. Kalau Allah kehendaki sakit pasti sakit. Kalau Allah kehendaki sembuh pasti sembuh. Jadi benar-benar hidup matinya, sehat sakitnya, lapar kenyangnya, apalagi semuanya ya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk hidayah dan dalal, kesesatan, itu sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menyesatkan siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Benar, manusia itu benar-benar dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mati, ada enggak yang bisa mengelak dari kematian? Enggak ada.
Ini ada 3 pasang calon ya, calon presiden ya. Yang akan jadi siapa menurut antum? Ya kalau yang gini, yang jadi aja dikehendaki oleh Allah jadi. Ada nggak kemungkinan 3-3-nya ini nggak jadi semuanya? Kalau kita bicara kemungkinan ada, mati semua. Ini kadang-kadang kita itu kelewatan gitu loh. Antum, mungkin kadang-kadang orang itu sudah langsung 24 jagoannya. Kalau saya sebagai orang mukmin ngajak berpikir antum, mungkin nggak ke-6-6-nya ini tidak ada yang jadi? Mungkin nggak? Ya mungkin banget. Kenapa Pak? Mati semuanya. Karena persoalan kematian itu tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita ngomong begini ini kadang-kadang orang itu, kamu nyumpahin mati ya? Bukan nyumpahin mati, tapi mengajak merenungkan sebuah kemungkinan. Maka kalau mau saya ya jangan ada yang mati kemudian dipilihkan yang paling. Saya masih sayang sama negara ini. Kan begitu. Coba. Ini kadang-kadang urusan-urusan itu kayaknya kita itu yang ngatur gitu loh. Umur saya nanti saya sampai 24 saya akan milihin. Gak ada insya Allahnya lagi. Memang kita ini siapa? Kita itu diatur dikuasai sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang-kadang sekali lagi kita sering kecolongan, kurang menghayati masalah ini. Ya. Orang itu pasti lapar kalau dikehendaki lapar oleh Allah. Betul kan? Pasti melimpah ruah kalau rezekinya dilapangkan oleh urusan rezeki itu sempit dan lapangnya Allah yang menentukan. Ini kita sudah banyak belajar tauhid, ini berikutnya adalah terapannya. Jangan sampai antum misalnya sudah belajar tauhid rububiyah, sudah yakin bahwa Allah kalau menghendaki seorang jadi raja pasti jadi raja. Kalau Allah lengserkan pasti lengser. Tapi kadang-kadang terapannya kita seakan-akan belum pernah belajar yang seperti ini. Tolong diterapkan ya. Baik. Wa bi uluhiyatihi allati khalaqahum li ajliha, dan memohon perlindungan dengan uluhiyah Allah yang Allah ciptakan makhluk itu untuk merealisasikan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fala tatimmu lahum illa bidaf'i syarrihi aduwwihim. Dan orang itu tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah ya, kecuali orang itu dilindungi oleh Allah dari keburukan musuhnya ya. Alladzi yuridu an yaqtati'ahum anha wa yahulu bainahum wa bainaha. Yang setan itu musuhnya itu selalu menginginkan untuk menghalang-halanginya antara mereka dengan uluhiyah Allah ya. Berarti kalau urusan ibadah ini yang menghadang kita, yang mencegat kita, yang membuat kita berat, yang membuat kita malas, itu sumbernya dari syaitan ya. Alladzi yaj'aluhum min hizbihi liyakunu min ashabis sa'ir. Nah ini ya. Setan itu ini ingin menjadikan manusia itu jadi golongannya supaya menemani mereka di neraka yang menyala-nyala. Tapi masih banyak saja ya yang tidak sadar gitu loh. Setan itu jahat banget ya. Menggoda manusia tujuannya adalah untuk menemani dia di neraka. Tapi itu para dai itu kadang-kadang sampai pada radang tenggorokannya ya, saking gencarnya mengingatkan. Tapi nyatanya masih banyak. Wasadaqallah. Begini ini kalau dikembalikan kepada Al-Quran, memang setan itu dapat pengikut banyak ya kan. Buktinya Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa itu? Yang banyak itu kemana? Ya dimangsa oleh setan, dihalang-halangi untuk bersyukur kepada Allah. Syukur itu adalah bukan hanya syukuran, tapi syukur itu adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Jadi jalur ibadah ini dihalang-halangi oleh setan. Ada kadang-kadang orang itu yang sampai sama sekali akhirnya tidak ibadah. Kalau seperti ini, berarti setan dapat 100% apa yang dia inginkan. Ya, apalagi kalau sampai menolak, tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak disembah dan diibadahi. Kalau sampai menolak tauhid, ya, ini setan dapat 100% apa yang dia inginkan. Kalau targetnya tadi untuk menyeret anak cucu Adam ini ke neraka, orang yang mati seperti itu keadaannya dia tidak memiliki kunci surga,
tidak meyakini la ilaha illallah, tidak beriman, ya, di nerakanya berapa lama? Selama-lamanya kan, berarti kan yang diinginkan ini dia dapat 100%. Nah, wal waswasu kama yakunu minal jinni yakunu minal insi. Waswas itu bisikan-bisikan jahat itu sebagaimana dihembuskan dari jin yang dikenal nanti dengan apa namanya? Syayatinul jinni, itu juga dihembuskan oleh manusia. Sehingga setan yang menggoda itu ada dua jenis. Ada istilah apa yang gaib, ini syayatinul jinni, ada syayatinul insi. Pengalaman kita coba meladeni atau melawan dua jenis setan ini, mana yang lebih berat? Setan manusia atau setan jin? Nah, ayat kursi itu bisa ngusir setan manusia enggak? Kadang-kadang lebih pinter dia. Kamu salah itu bacanya, itu enggak begitu bacanya. Iya. Makanya tuh bisa bayangkan ketika ya manusia ini sudah banyak yang berubah menjadi setan yang seharusnya hamba Allah, yang seharusnya ya menjadi hamba Allah, kemudian gagal sampai menjadi syayatinul insi. Coba bayangkan kita atau siapapun yang hidup di suatu zaman ketika manusia-manusia ini sudah banyak yang di sekitarnya, bahkan kadang-kadang orang yang disayangi, istrinya satu saat menjadi setan, anaknya satu saat menjadi setan, teman dekatnya satu saat menjadi setan, ngajak melakukan keburukan. Kita akan menghadapi kondisi yang sangat berat, ya. Nah, Islam itu mendidik orang supaya jadi hamba Allah. Orang yang gagal dididik oleh Islam berpotensi jadi setan. Rasulullah mengatakan wanita itu dari depan setan, dari belakang setan. Kalau kamu tergoda, maka cepat pulang, temui istrimu. Apa yang ada pada setan tadi, ada pada istrimu. Halalan thayyibah. Masya Allah. Perempuan-perempuan ini kalau sudah gagal menjadi dididik oleh Islam menjadi wanita yang baik, nanti di jalan-jalan itu dia menjadi dari depan setan, dari belakang setan. Nah, iya. Tapi biasanya lebih setan dari berdepan apa dari belakang? Nah, bayangin lebih setan dari depan apa lebih setan dari belakang? Hah? Lebih setan dari belakang. Karena leluasa untuk mengamati lenggak-lenggoknya, ya kan? Kalau dari depan itu kadang-kadang dia setan tapi masih galak. Ngapain lo lihat-lihat gue? Antum kalah nggak berani. Subhanallah, sampai segitunya. Ini ada setan manusia, ada setan jin. Islam ini membina, mendidik manusia ini menjadi hamba Allah, bukan menjadi setan. Makanya orang-orang yang menyerap Islam, ya, dia serap agama ini, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adab-adab yang dia pegang, nanti sifat-sifat setan ini jauh. Bahkan dia menjadi dai atau menjadi orang yang mengingatkan kepada manusia tentang bahayanya setan, ya. Walihada qala minal jinnati wan nas, oleh karena itu Allah berfirman minal jinnati wan nas. Jadi minal jinnati wan nas ini adalah penjelasan dari setan yang membisikkan kejahatan. Itu ada dari golongan jin, ada golongan manusia, ya. Baik. Huwallazi, mana tadi? Walhamdulillahi rabbil alamin, alamin awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Segala puji bagi Allah semesta alam, ya, dari awal dan akhirnya, lahir dan batin. Alhamdulillah, ini selesai tafsir surah An-Nas, ya. Ini memberi peringatan kepada kita bahwa kita di dunia ini tidak aman, ya. Ada 4, ya, ada 5 sumber bahaya yang mengancam kita dari al-mu'awwidhatain ini. Sekali lagi, yang pertama min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kelima adalah wa min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Solusinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihadapi bahaya ini tidak perlu kita harus ngumpet saja di rumah. Kenapa kamu enggak berani keluar?
waduh bahaya ada di mana-mana. Oh, bukan itu. Ya. Kita dibekali untuk mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salah satunya dengan membaca Al-Mu'awwidhatain di beberapa kesempatan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat.